Shalom Shalom, selamat semuanya, apa pagi. kabar? Pak Wid, Mas Adam. Paginya. Ya, kita akan bersama-sama bersekutu. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita mau datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak bergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
goyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Oh, saya serahkan kepada Bro Adam. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus dapat berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada 1-2 orang berkumpul bersatu hati di dalam-Mu Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Berkati Pak Yunias yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya hikmat, marifat daripada-Mu saja yang keluar dan dapat kami terima remanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi-pagi. Mbak Lisa, Pak Yunias, Bu Farida, Bu Erni, Ya. Pak Oto. Saya Silakan persilakan pada dengan hambanya Pak Yunias. Salam, suara saya terdengar? Shalom, terdengar. Shalom, Pak. Tak pernah. Nah, selamat pagi ya. Pagi hari ini kita langsung baca sebagai dasar kebenaran firman Tuhan renungan pagi hari ini, ayat yang sangat populer bagi kita semuanya ya. Roma 8 ayat 28. Saya kira nggak perlu dibaca, semua udah hafal semua ya. Ya. Roma 8 ayat 28 itu pasti hafal semua dah. Ya. Tapi seringkali kan kita melihat begini. Ayat ini sering digunakan oleh kita maupun hamba-hamba Tuhan saat teman kita mengalami masalah, problem ya. Percayalah, Tuhan itu punya rencana. Ya. Contohnya kalau ada teman kita yang mengalami kesusahan, kita selalu menghibur pakai ayat ini. Setuju? Ya, seringkali pakai ayat ini. Tetapi kita lihat konteks ayat ini, contohnya begini, kalau ada teman kita yang kehilangan motor, ya kehilangan motor dah, gitu. Terus kita datang, kita menghibur dengan kata, percayalah, Tuhan punya rencana yang dalam hidupmu, ya Tuhan pasti ganti yang lebih baik. No. Ini ayatnya tidak boleh tafsir seperti itu. Ya, ingat, firman Tuhan. Gini, Kristus selalu terfokus kepada kita terfokus pada Kristus. Ya. Jadi apapun yang Kristus lakukan itu untuk manusia. Tetapi apapun yang kita lakukan itu untuk Kristus. Setuju? Ya. Itu kita harus pahami. Jadi ayat ini berbicara mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Ya. Kita harus tahu, bukan kalau ada tadi saya bilang contoh, kalau ada teman kehilangan motor, kita bicara, udah Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan nanti pasti ganti dengan yang lebih baik lagi. Bukan itu maksud ayat ini. Ya. Kalau kita baca di ayat 29, tolong Pak Yosua bisa bacakan ayat 28, 29. Roma 8 ayat 28 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30 Cukup perlu. 29 aja. Oke. Nah, apa rencana Tuhan? Rencana kebaikan apa? Kebaikan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, ingat. Jadi contoh kasus tadi kalau saya bilang contoh kasus motor hilang. Bagaimana bisa serupa dengan Kristus? Yaitu bagaimana supaya kita tidak terikat dengan harta benda. Ya. Kita rela nggak memiliki proses. Ya.
bagaimana kita belajar. Jadi semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya tentang kebaikan apa? Supaya kita memiliki karakter seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Ya. Jadi kita seringkali jangan sampai kita terfokus dengan hal yang duniawi. Ya, jangan kita menghibur teman kita yang masa kesusahan. Tuhan punya rencana dan kebaikan dalam hidup. Ya, rencananya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jangan mulai hari ini jangan kita menghibur, udahlah nanti Tuhan ganti yang lebih baik lagi. No, bukan itu yang dimaksud ayat itu. Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita memperkosa ayat. Ya. Kita tujuannya untuk memuaskan diri kita. Makanya untuk menjadi serupa dengan Kristus itu proses kehidupan terjadi. Ya. Contoh apa lagi? Ya. Contohnya, kalau ada, kan kita nggak mungkin berani dong kalau ada anak kita atau pasangan kita dipanggil Tuhan, udahlah percayalah, Tuhan punya rencana. Ya, nanti Tuhan akan ganti yang lebih baik. Berani nggak kita ngomong begitu? Nah, kan seringkali kita begitu. Nggak bisa kan? Ada nggak Bapak Ibu di sini kalau pergi kedukaan terus ngomong, sudah percaya, Tuhan punya rencana kok, semua akan baik bagi kita. Ya, tenang, nanti Tuhan. Kenapa kalau harta benda selalu berkata, Tuhan akan ganti lebih baik lagi. Tapi kalau ada yang meninggal, atau anak kita meninggal, Tuhan akan ganti lebih baik lagi. Nah, nggak pernah kan? Jadi jangan selalu memperkosa ayat hanya untuk kepentingan diri kita. Hanya untuk menyenangkan sesama kita. Ingat, semua yang terjadi dalam proses kehidupan terjadi kita supaya kita memiliki karakter Kristus, serupa dengan Kristus. Tujuannya ayat ini seperti itu. Ya. Jadi kita makanya seringkali maaf ya, banyak hamba-hamba jemaat, hamba-hamba Tuhan pakai ayat ini hanya untuk menghibur secara jasmani. Ya. Kan seringkali percaya Tuhan akan memberikan kebaikan. Cuma dari sampai di situ kan? Benar nggak? Seringkali kalau ketemu teman, tenang, percaya bro, percaya sis, Tuhan akan memberikan kebaikan bagi kamu. Kebaikan apa? 29 dijelaskan. Menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Itu Allah tidak pernah dengan berurusan dengan yang materi. Jadi jangan ayat itu dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya tadi statement saya yang pertama tadi, Kristus berfokus kepada manusia. Manusia harus berfokus pada Kristus. Apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah Yesus. Tidak ada fokusnya untuk diri kita. Tapi seringkali kita pakai ayat-ayat untuk memfokuskan pada diri kita. Ya. Jadi ingat ya, statement saya adalah fokus Kristus adalah manusia. Fokus manusia adalah Kristus. Jadi apapun Yesus yang lakukan, fokusnya kepada manusia untuk keselamatan. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana proses kehidupan semua itu kalau mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Ya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya tadi saya contoh kasus seperti tadi, nggak mungkin Bapak Ibu bilang ada orang meninggal lalu percayalah Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Ya kalau suami yang meninggal kita ngomong begitu, gebukin orang gitu, ya kan? Ya kan? Ini fakta. Kita real, kita fakta kita seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan saya renungan yang singkat aja. Ya, jadi ingat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Makanya gini saudara, kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan kita belajar. Tuhan, lewat kejadian ini, bagaimana saya bisa menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Ya. Lalu berkata, Tuhan, dengan kejadiannya apa yang Kau rencanakan supaya saya menjadi serupa dengan Engkau? Supaya apa? Tadi contohnya kalau ada kita motor hilang, kita bilang Tuhan, mungkin aku belajar seperti Engkau supaya tidak punya hak memiliki, supaya aku lebih lagi bergantung kepadamu Tuhan. Ya.
Jadi itu renungan kita hari ini, mendatangkan kebaikan apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita diskusi, Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada Bro Adam atau Bro Yosua nih. Oke, terima kasih Pak Yunias atas sharing firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 28, di mana di sini perikopnya mengenai tentang pengharapan anak-anak Allah, di mana anak-anak Allah itu menikmati kemuliaan bersama Kristus. Fokusnya Kristus kepada manusia dan manusia kepada Kristus. Oke, silakan. Ada teman-teman yang ingin sharing? Saya persilakan Ibu Farida, Ibu Tabita, Ibu Lisa, Ibu Erni, Pak Oto, Pak Adi. Ya, silakan. Saya ingin nambahkan. Ya, Pak Wid, silakan. Silakan, Pak Adi. Terima kasih banyak pada Pak Pendeta Yunias, di mana ini meneguhkan saya juga, karena saya ini mengajar Pak Yunias sudah 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Mengajar, dan ajaran saya juga persis sama dengan yang Pak Yunias ini berikan pada hari ini. Jadi saya yang bukan dari apa-apa, saya ini hanya awam, saya merasa terteguhkan apa yang saya ajarkan kepada para murid Kristus itu. Begitu luar biasa hari ini, karena dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan adakan supaya kita menjadi seperti Yesus, anaknya yang tunggal itu. Di samping itu juga dikatakan, sedikit saya tambahkan, supaya Yesus itu menjadi yang sulung bagi kita. Kenapa dikatakan yang sulung Yesus? Karena Yesus sama dengan kita daging. Yesus sama dengan kita lahir dari rahim seorang ibu. Yesus juga tumbuh dari anak-anak sama dengan kita. Yesus kemudian menjadi remaja dan siap melayani sama dengan kita manusia, tidak ada bedanya. Yesus juga mengeluh, ya kan, kalau kita lihat dalam Ibrani 5, dia mengeluh beratnya tekanan dalam hidup ini. Dan Yesus juga percaya bahwa hanya Allah lah yang sanggup menyelamatkannya, menyelamatkan Yesus juga dan kita dari maut, kata firman Tuhan. Betapa ini semuanya tadi, apalagi Pak Yunias mengatakan, fokus kita saat ini Yesus. Fokusnya Yesus adalah manusia. Kalau kita hanya Yesus saja, kalau sudah demikian berkat yang saya dapat, apa artinya zaman sekarang ini kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran, maaf ya, kok hampir ada banyak yang tidak ada Yesusnya. Nah, itu saya lihat. Bahkan baru ini aja saya mendengar dari rohaniawan yang mengajar bahwa orientasinya itu kita betul-betul orientasi yang disuruh kita sukses di bumi. Sedangkan tadi dikatakan oleh Pak Yunias, harus seperti Yesus, karakter. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau sudah demikian, kita mau hidup cara apa? Apakah kita mau hidup dengan cara yang dahulu? Apakah kita hidup seperti kita harus mengejar segala sesuatu yang ada di dunia, yaitu yang dikatakan Pak Yunias itu kedagingan? Apakah kita harus mengumbar segala keinginan, nafsu, hasrat, apapun juga keinginan kita harus dipenuhi?
Sehingga kita mati-matian hidup hanya bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam, hanya untuk mencari itu semuanya. Apakah kita tidak kehilangan waktu untuk supaya kita bisa seperti Yesus? Apa yang dikatakan tadi itu oleh Pak Yunias adalah hal yang sangat berat. Dan itu hampir saya katakan sendiri mustahil. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan mustahil bagi kita. Tapi bagi Bapa tidak mustahil untuk kita seperti Yesus. Berarti apa? Kita harus melibatkan Bapa dalam kita untuk menuju seperti Yesus. Tapi kita bersyukur, baru saja berpikir seperti itu, ternyata Bapa sudah memberikan rohnya kepada kita. Supaya kita punya fasilitas yang bisa menunjang agar kita sendiri itu bisa seperti Yesus. Kalau sekarang saya melihat pergerakan manusia-manusia Kristen, itu berlomba-lomba untuk bisa seperti dunia, saya bingung kok bisa seperti itu. Ini zamannya Kristus, bukan berlomba untuk kedagingan. Makanya dalam Roma 12 dikatakan ayat 1-2 itu, jangan serupa dengan dunia. Tetapi hidup kita maunya serupa dengan dunia. Nah ini bagaimana? Saya berjuang bagaimana harus seperti Yesus. Karena saya mengajar, saya harus memberikan teladan. Bahwa saya harus melepaskan semua yang saya miliki, apapun juga. Agar apa? Agar kita bisa menjadi muridnya Kristus. Karena kehendak Bapa melalui segala sesuatu tadi itu di dalam Roma 8 ayat 28-9. Itu bertujuan supaya Bapa bisa mengubah kita. Mengubah seperti Yesus anaknya, karena dia yang sulung. Dan dia satu-satunya iman kita yang bisa menuju surga. Kalau sudah demikian, mau iman kita diparkir di bumi, atau mau iman kita menuju surga? Di sini bukan berarti bahwa saya mengatakan orang tidak bisa bekerja. Oh, enggak. Itu salah benar. Tetapi bekerja kita kayak 1 Korintus 13, 1 Korintus 10, ayat yang ke-31 kalau nggak salah. Oh, baik makan dan minum, atau melakukan apa saja, lakukanlah itu hanya bagi satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah. Seperti Yesus berbicara bahwa makananku adalah hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini pun sama dengan kita harus melakukan hal itu. Dan itu Yesus tunjukkan di dalam Yohanes 8 ayat 9. Yohanes 8 mungkin saya bacakan di sini. Apakah betul kita harus diminta Yohanes 9 minta seperti Yesus sendiri? Nah, kita harus baca ya. Yohanes 8. Yang mengatakan itu, apa namanya? Yang mengatakan bahwa akan datang waktu mumpung masih pagi, masih terang, mari kita hanya melakukan kehendak Bapa. Karena akan datang waktu malam gelap yang kita tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu kita yang hidup sekarang, kita tidak boleh terlambat untuk seperti Yesus. Karena Tuhan mengatakan, engkau yang dipanggil dan dipilih harus sama dengan Kristus. Kalau kita mengatakan mustahil, ya maaf, selama hidupnya mustahil dan tidak akan ketemu Bapa dan Kristus kelak di kerajaan surga.
Kita harus berbicara, yes Tuhan, aku mau. Perjuangan yang jatuh bangun, kadang baik, kadang tidak masalah. Allah yang akan menuntun kita sampai kita kepada rencana Bapa, yaitu kita diciptakan untuk menjadi manusia yang kekal. Seperti Adam dan Hawa mula-mula. Itu rencana Bapa. Makanya kita hanya punya satu figur, pokok keselamatan juga cuma satu, model juga cuma satu, contoh juga satu, dan juga yang namanya teladan cuma satu, yaitu Kristus. Dan puji Tuhan, Kristus meninggalkan jejak-jejaknya yang harus kita contoh. Maka kita akan sama menjadi seperti Yesus. Bukan berarti kita seperti Yesus perempuan, enggak. Tapi kita punya karakter, kita punya cara kerja, kita punya budaya, kita punya segalanya, gaya hidupnya kayak Kristus. Itu saja, terima kasih. Tuhan berkati Pak Yunias. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adi. Sudah makin diteguhkan. Silakan ada yang mau menambahkan lagi untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan Ibu Farida. Shalom. Atau Saya mau menyepakati apa yang dikatakan Pak Pendeta Yunias aja. Karena kan tadi Bapak mengambil ilustrasinya kalau kita kehilangan benda, motor gitu ya. Kalau kita kehilangan benda atau motor, terus ada hamba Tuhan mengatakan, wah ini terjadi, Tuhan nanti mau buat Anda yang lebih baik lagi gitu kira-kira ya. Tapi yang mau saya kemukakan di sini, kehilangan orang yang kita kasihi seperti saya, kehilangan suami, ya kan? Tuhan sudah memanggilnya. Masa saya bilang atau hamba Tuhan mengatakan, oh nanti akan digantikan dengan yang lebih baik gitu kan. Jadi kalau menurut saya, sementara saya nggak mau suami saya itu digantikan oleh siapapun. Karena dalam kehidupannya dia adalah orang yang baik dan benar. Yang menggantikannya itu ya seperti yang dikatakan Pak Yunias tadi di ayat 29. Jadi itu saya bahwa segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita adalah itu yang saya pegang untuk mereka yang ditentukannya, yang dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kan segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan itu memang hanya untuk membuat kita serupa seperti Kristus, seperti yang tadi diterangkan Pak Wid. Jadi memang itulah tujuannya. Jadi itu sangat menguatkan saya. Jadi bukan saya jadi diderak sehan terus gitu, enggak kan. Jadi Tuhan membuat semuanya ini indah supaya saya boleh serupa dengan Kristus gitu. Saya kan berusaha OTW gitu Pak. Jadi saya hanya mau menguatkan apa tadi perkataan dari Bapak Pendeta Junius aja. Begitu yang terjadi dalam kehidupan saya. Terima kasih. terima kasih Ibu Farida. Ada lagi yang ingin bersaksi? Saya persilakan. Ibu Lisa, Ibu Erni, Pak Oto, Bu Tabita. Pak Oto ada, Pak Oto. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Yosua. Saya silakan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan dari Roma 8 ayat 28 ini. Terima kasih untuk hambanya Pak Yunias. Ya, cuma sayang sekali kita karena waktu kita terbatas. Terus yang kedua mungkin kita semuanya sudah sepakat ya, sudah setuju bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Yunias itu benar sekali. Tapi di luar sana saya rasa masih banyak orang yang masih belum memahami
dan mereka berpikir Tuhan itu kan baik, ya kan? Memang yang utama dan yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kan bukan berarti supaya kita kere gitu istilahnya. Jadi artinya bahwa Tuhan mau, kan Tuhan itu maha besar, maha hebat, maha kaya. Masa membiarkan umatnya kere, tanda kutip seperti itu. Nah itu seru saudara kalau kita akan memperbincangkan dengan lebih jauh. Mengapa? Karena di sini terdapat dua fokus yang berbeda. Ya, tadi Pak Yunus sudah sampaikan apapun yang dilakukan oleh manusia seharusnya fokusnya kepada Kristus. Seperti itu. Ya, tapi kita melihat bahwa ternyata ada orang yang tanpa disadari mungkin fokusnya bukan kepada Kristus. Nah, Kristus itu hanya menjadi tameng buat dia. Makanya kan kita butuh pemuritan. Tapi banyak orang mengajar pemuritan itu bukan supaya menjadi serupa dengan Kristus, tapi supaya berhasil. Berhasil dalam tanda kutip, yang miskin jadi kaya, yang sakit sembuh, yang punya masalah boleh mengalami jalan keluar. Nah, lalu dalam nama Yesus. Tapi pertanyaannya, sebetulnya agenda siapa yang mau dikerjakan begitu. Nah, kalau kita ketemu sama orang-orang yang fokusnya dunia ini, yang fokusnya, yang agendanya adalah diri sendiri, saudara, itu mereka tidak bisa melihat ini. Karena cara mereka berpikir adalah bahwa kita kan ikut Tuhan itu kan supaya diberkati. Kita kan menyembah Tuhan itu kan supaya kita ditolong, supaya kita dilindungi begitu. Nah, itu bagi mereka seperti itu. Tapi pada pagi hari ini bersyukur kalau kita semua sepakat ya dengan, maka itu ketika ada orang yang sakit, ya perhatikan apa yang saya doakan kepada mereka. Saya doakan Tuhan supaya dia mengerti kehendak Tuhan, yaitu mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah Bapa sebagai Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa itu. Inilah hidup yang kekal, begitu katanya. Nah, jadi artinya suka or tidak suka, ya hanya satu fokusnya, menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi PR buat kita, supaya kita bisa membagi spirit ini kepada teman-teman. Karena masih begitu banyak orang yang katanya Kristen, kalau kita pelajari kata Kristen itu kan pengikut Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengikuti Yesus? Jangan-jangan mereka mengikuti keinginan dirinya sendiri, atau mengikuti sang pemimpin duniawinya. Walaupun itu pendeta ataupun gembala sidang, tapi masih memimpin dengan cara pandang fokus duniawi. Seperti itu. Tanpa disadari, ya, pakai nama Tuhan, pakai nama Kristus, bahkan cari dana buat pekerjaan Tuhan, seolah-olah buat kemuliaan Tuhan. Tapi dibalik semuanya tanpa disadari, sebetulnya strategi dan cara berpikir yang bersangkutan itu yang digunakan, bukan mencari supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang harus kita doakan dan menjadi PR kita bersama seperti itu. Bukan hanya orang-orang tertentu, ya, tapi semua kalangan, bahkan mereka yang di luar sana yang belum mengenal Kristus pun, ya inilah menjadi pergumulan kita. Begitu saudara-saudara. Shalom untuk Bu Siska yang baru gabung, belum lama. Oke, sebelum saya tutup doa, saya rasa saya kasih kesempatan satu orang atau dua orang mungkin yang mau memberi komen. Pak Oto, Bu Erni, Bu Siska, atau Bu Tabita, silakan. Cukup ya? Bu Lisa, ada? Cukup ya? Baiklah, kalau begitu, mari kita arahkan hati kita bersama-sama mengucap syukur kepadamu,
ya Bapak di surga, pagi hari ini bukan satu kebetulan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yunias menyingkapkan lagi kepada kami, juga meneguhkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Adi Widianto. Tuhan, kami percaya pertemuan Morning Spirit ini bukan satu kebetulan, dan kami menyadari bahwa lewat estafet Morning Spirit ini Tuhan, Engkau sedang mengalirkan satu spirit yang kudus, satu spirit yang murni, spirit yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini seringkali kami tidak sadar, kami tidak berfokus kepada Kristus, tetapi kami berfokus kepada dunia ini, kepada pemenuhan keinginan diri sendiri. Ampuni kami Bapa. Pagi hari ini kami bertelut di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan memperbaharui kami sekali lagi, agar perjalanan hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh kami arahkan hanya bagi kemuliaan Kristus, hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Fokus kami hanya menjadi serupa dengan Kristus. Pagi hari ini kami membawa secara khusus untuk Ibu Jenny, adik dari Pak Oto Tuhan. Jamah dia Tuhan. Karena kami percaya lewat kesembuhannya, Tuhan mau memakai Ibu Jenny untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya boleh banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Kami serahkan Bu Jenny dalam tangan-Mu. Kami serahkan Kong Yusan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sama keluarganya, Bu Lisa Tuhan, dan semuanya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, campur tangan buat keluarga ini. Jangan biarkan keluarga ini tidak memahami akan rencana Kristus, supaya seluruh keluarga besar Kong Yusan mengenal Kristus dan mau untuk diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelamatkan kami. Tapi kami juga percaya Tuhan, Engkau memimpin kami, menuntun kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu biarlah Kong Yusan boleh mengenal Kristus. Dan jikalau Tuhan berkehendak menyembuhkannya, kami juga percaya tidak ada yang mustahil. Dan semuanya itu Tuhan Kau kerjakan supaya Kong Yusan sekeluarga menyaksikan kemuliaan Allah dan mereka diperbaharui untuk hidup dengan serupa dengan Kristus Yesus. Amen. Kami berdoa juga buat Bu Farida saat ini. Tuhan, kalau Bu Farida sudah kehilangan suaminya, tapi kami percaya Tuhan, Bu Farida tidak akan pernah kehilangan suaminya, karena suaminya sudah hidup sungguh-sungguh bagi kemuliaan-Mu. Dan biarlah Bu Farida akan menyelesaikan selama hidupnya juga bagi kemuliaan-Mu. Kami berkati juga Bu Tabita sekeluarga. Tuhan, kami percaya Bu Tabita sudah Engkau panggil untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau akan pakai lewat keluarganya maupun pendidikannya Tuhan. Pendidikan yang dilakukan oleh Bu Tabita. Juga Bu Siska Tuhan. Kami percaya lewat lembaganya Tuhan sedang mencetak generasi-generasi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati juga Bu Erni, Pak Adam, dan juga Pak Wid, dan khususnya hamba-Mu Pak Yunias Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai Pak Yunias dalam pelayanan, dalam keluarganya, dan dalam segala hal yang dilakukannya. Terima kasih juga untuk berkat-Mu kepada kami, di dalam nama Kristus, dan Roh Kudus turun atas kami, dan biarlah kami hidup dengan spirit yang murni, yang kudus, yang dari Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, saudara. Sampai terima kasih Pak Yunias. Pak Yunias, thank you banget. Ya, Pak Adi, Pak Wid, Pak Glenn, Bu Lisa, Bu Farida, Pak Oto, siap-siap. Ya, Bu Tabita, siap-siap. Kelihatan mukanya. Iya, sekarang udah kelihatan. HP-nya udah generasi baru kayaknya.